Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi refraksi gelombang mata kuliah Teknik Pantai dan Lepas Pantai. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Surta Agustina Sinabariba, Himmatul Izzah, dan Liza Permatasari. Sebelum memasuki materi refraksi gelombang, kita harus mengetahui bagaimana gelombang bisa terjadi. Proses terjadinya gelombang disebabkan karena adanya angin yang berhembus dan mendorong permukaan air sehingga terjadi gerakan. Namun, selain karena angin, penyebab terjadinya gelombang juga bisa diakibatkan karena hal lain seperti gempa bumi atau gaya gravitasi dari matahari dan bulan. Ketika gelombang mulai memasuki kedalaman transisi atau bagian yang lebih dangkal, maka pendangkalan dasar laut ini akan mempengaruhi perubahan bentuk gelombang. Salah satunya adalah karena pengaruh dari refraksi gelombang. Refraksi ini terjadi saat gelombang datang ke bagian dasar laut yang lebih dangkal, sehingga ia akan berusaha membelok agar menjadi searah dengan garis pantai. Bisa diperhatikan pada gambar pertama, ini merupakan arah awal datangnya gelombang, sedangkan ini merupakan garis pantai atau shoreline. Gelombang ini akan berusaha sejajar dengan garis pantai. Kemudian pada gambar yang kedua, garis ortogonal gelombang ini ia akan berusaha tegak lurus dengan shoreline atau garis pantai. Ada dua hal penting yang terjadi. Yang pertama adalah sudut atau alfa gelombang setelah terjadi refraksi dan ketinggian gelombang setelah refraksi. Pada gambar refraksi gelombang, pada kontur tegak lurus yang sejajar ini, gelombang datang dari atas ke bawah atau bisa kita simbolkan dari titik 0 ke titik 1. Akan ada perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah perubahan sudut dari gelombang yang tadinya alfa 0 menjadi alfa 1. Tapi pada intinya, tenaga yang terkandung di antara dua garis ortogonal ini besarnya konstan. Pada perubahan ini, ketinggian gelombang dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Nah, pada suku pertama ini dipengaruhi oleh pendangkalan, sedangkan untuk suku kedua ini dipengaruhi oleh garis ortogonal si gelombang. Lalu untuk menghitung tinggi gelombang adalah dengan rumus sebagai berikut, dengan Ks adalah koefisien pendangkalan dan Kr adalah koefisien refraksi. Menurut hukum Snell atau Snell's Law, jika kontur dasar laut ini sejajar, maka nilai X ini adalah sama. Sehingga untuk mencari koefisien refraksinya adalah dengan membandingkan sudut pada titik 0 dengan sudut pada titik 1. Sedangkan untuk mencari koefisien pendangkalannya dapat menggunakan grafik sebagai berikut atau bisa juga dengan tabel L1 di lampiran buku Teknik Pantai. Sekarang kita akan memasuki contoh perhitungan jika suatu deret gelombang ini diketahui di laut dalam tingginya adalah 2 meter dengan periode 8 detik dan arah gelombang laut atau alfa 0 sebesar 45 derajat. Berapakah tinggi dan sudut datang gelombang pada ketinggian 3 meter? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus mencari nilai L0 dengan rumus 1,5 kali T kuadrat. Dapat diketahui nilai L0 adalah 99,84. Dengan nilai L0 ini, kita bisa mengetahui nilai C0 yaitu sebesar 12,48. Dari rumus ini, kita dapat mencari nilai
D per L0, yaitu dengan 3 atau kedalaman yang dicari dibagi dengan L0, hasilnya adalah 0,03. D per L0 ini sebagai acuan untuk mencari nilai-nilai selanjutnya dengan menggunakan tabel L1. Kemudian dapat diketahui nilai D per L menggunakan tabel L1 adalah sebesar sebagai berikut. Kemudian dapat dicari nilai L sama dengan 3 per 0,07135 sehingga L sama dengan 42,05. Sehingga dapat dicari C atau kecepatan gelombangnya ini L per T, panjang gelombang dibagi periode, sehingga kecepatan gelombangnya ini 5,26 meter per detik. Dengan demikian, arah datang gelombang pada kedalaman 3 meter ini dihitung dengan persamaan sebagai berikut, sehingga diperoleh sudut alfanya sebesar 17,34 derajat. Maka koefisien refraksinya atau KR dapat diketahui dengan memasukkan nilai alfa 0 dan alfa 1 sehingga diperoleh nilai KR atau koefisien refraksi sebesar 0,86. Kemudian kita akan mencari koefisien pendangkalan. Di sini kita menggunakan grafik dengan menggunakan nilai D per L0 sebesar 0,3. Jadi 0,03 sekitar di sini. Kita tarik garis ke atas, kemudian kita sejajarkan dengan sumbu X. Nilainya sekitar di sini, atau bisa dicek di tabel L1, nilainya adalah 1,1245, sehingga nilai H dapat diperoleh ketinggian gelombang pada kedalaman 3 meter adalah sebesar 1,93 meter. Berikut ini merupakan contoh dari refraksi gelombang. Here's an animation that shows wave crest coming in straight to the beach. And what I want you to imagine here is that off of the headland where the lighthouse is, the water here is probably shallow, whereas it's deeper over here in these two bays on both sides. So the waves slow down more here and less here, and that causes refraction. You can see how the waves are bending and changing direction. Now the reason this is important is that if we put arrows on the waves showing how their energy gets directed, the refraction causes the energy of the waves to be concentrated in the shallow water near the headlands where the waves wrap in and push together. So you're going to see the biggest waves and the most erosion right here, whereas the energy of the waves gets spread out in the deep bays on both sides. So the energy here is dissipated, and here you're going to see kind of small waves. Now this process of refraction of waves bending in over shallow areas is very important for forming big surf waves. And we're going to look. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.